Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arifna bika hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, ibu-ibu dibukakan oleh Allah pintu-pintu kedekatan dengan Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita halaman 11 ya. Halaman 11 paragraf paling bawah. Betul itu ya? Qala fa balagha itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata. Pengarang kitab ya. Qala telah berkata. Fabalagha maka sampai. Fabalagha maka sampai. Zalikal khabar hadis itu ila Muawiyata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, kepada Muawiyah, ila Muawiyata kepada Muawiyah. Fabaka maka menangis Muawiyah maksudnya. Fabaka maka menangis bukaan syadidan dengan tangisan yang sangat. Bukaan syadidan dengan tangisan yang sangat. Wa qala dan berkata Muawiyah yang berkata, Sadaqallahu, Allah maha benar. Sadaqallahu, Allah maha benar. Wa rasuluhu dan rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu, Allah maha benar. Wa rasuluhu dan utusannya. Thumma kemudian qara'a ia membaca. Siapa yang membaca? Muawiyah.
Summa kemudian qara'a ia membaca. Hadhil ayati ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 16 dan 15 ya. 15 dan 16. Ayat ini, maka barang siapa adalah, karena adalah, barang siapa karena adalah yuridul hayatad dunya, menghendaki kehidupan dunia. Yuridul hayatad dunya, menghendaki kehidupan dunia. Sudah. Wazinataha, dan perhiasannya. Wazinataha, dan perhiasannya. Nuwaffi, kami berikan. Nuwaffi, kami berikan. Ilaihim, kepada mereka. A'malahum, amal-amal mereka. Fiha, di dunia. Di dalamnya maksudnya di dunia. Fiha, di dunia. Wahum, dan mereka. Wahum, dan mereka. Fiha, di dalamnya. La yubkhasuna, tidak dirugikan. La yubkhasuna, tidak dirugikan. Ulaika, mereka itu. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Laisa lahum, tidaklah bagi mereka. Tidaklah bagi mereka.
fil akhirati di akhirat, illan naru melainkan neraka, wahabito dan sia-sialah ma sona'u apa yang mereka usahakan, ma sona'u apa yang mereka usahakan. Itu ada yang cari ibu. Apa yang mereka usahakan, fiha di dalamnya, wa batilun dan terhapus, batal ya maksudnya, makanu ya'malun apa yang mereka kerjakan, makanu ya'malun apa yang mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15 dan 16. Ya, sampai situ dulu. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata, fabalagho maka sampai, dzalikal khabar hadis itu, ila Muawiyah kepada Muawiyah, fabaka maka menangis, bukaan syadidan dengan tangisan yang sangat, waqala dan ia berkata, sadaqallahu Allah maha benar, wa rasuluhu dan rasulnya, summa kemudian, qara'a ia membaca, hadhil ayati ayat ini, mangkana barang siapa adalah, yuridul hayatad dunya menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwafi kami berikan, ilaihim kepada mereka, a'malahum amal-amal mereka, fiha di dunia, wahum dan mereka, fiha di dalamnya, la yubkhasuna tidak, ulaika mereka itu, alladzina orang-orang yang, laisa lahum tidaklah bagi mereka, fil akhirati di akhirat, illan naru melainkan neraka, wahabito dan sia-sialah, masona'u apa yang mereka usahakan, fiha di dalamnya, wabatilun dan terhapus, makanu ya'maluna apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang kemarin sudah dibahas panjang kali lebar itu,
yang membuat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an itu sampai pingsan, gara-gara nangis sampai pingsan. Hal ini juga sampai kepada Sayyidina Muawiyah. Muawiyah juga ketika menyampaikan hadis ini dalam keadaan sangat menangis. Kemudian setelah menyampaikan hadis ini, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an itu kemudian berkata, "Shadaqallahu wa rasuluh." Allah Maha benar, Rasulnya juga benar. Ya. Artinya hadis ini sangat menyentuh orang-orang yang mendengarkannya. Ya. Sampai setiap kali hadis ini turun temurun disampaikan dari satu orang ke orang yang lainnya, itu orang yang memiliki kepekaan hati yang tinggi, memiliki hati yang bersih, maka mereka akan bertafakur. Betul juga, sia-sia di dunia ya, mereka sudah mengerjakan macam-macam amal ibadah, tapi ketika di hadapan Allah dianggap sebagai pembohong, pendusta. Ya, jangan-jangan kami termasuk di dalamnya. Na'udzubillahi min. Jadi setiap kali yang mendengar mereka begitu, saya termasuk enggak ya orang yang nuntut ilmu Al-Quran, mengajar Quran, menghafal Quran, tapi dianggap pembohong di hadapan Allah. Saya termasuk enggak ya selama ini bersedekah, tapi ternyata dianggap pembohong nanti di hadapan Allah di hari akhirat. Saya termasuk enggak ya berperang di jalan Allah, mati di jalan Allah, tapi ternyata setelah di hadapan Allah dianggap sebagai pembohong. Jadi ketika menyampaikan ini, mereka langsung melihat ke dalam diri mereka sendiri, bukannya menilai orang lain. Jangan sampai kita begitu, mendengar hadis-hadis, mendengar ayat-ayat Quran, ada hadis, ada ayat mengenai kemunafikan, hati kita nunjuk orang, bukan melihat ke dalam diri sendiri. Ada ayat mengenai orang-orang yang pembohong, bagaimana balasannya. Ada hadis-hadis tentang pembohong, bagaimana balasannya. Jangan lihat orang lain, tapi lihat dalam diri sendiri. Ya. Ada ayat azab tentang dosa-dosa, jangan pandang dosa orang lain. Siapa tahu kita yang ada di dalam situ yang lagi dibicarakan. Betul? Na'udzubillahi min. Maka jangan sampai kita ketika mendengar ayat-ayat, hadis-hadis, dalil-dalil, ya, maka ngelihatnya, menilainya orang lain, tapi usahakan kita lihat ke dalam diri. Orang yang baca Quran, dia faham terhadap apa yang dibacanya, pasti sangat berat, Bu. Ya, berat. Ciri orang yang bertakwa, misalnya ya, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Dia urut tuh, ya, orang yang beriman kepada Allah. Benar enggak saya sudah beriman kepada Allah? Buktinya apa saya beriman kepada Allah? Kalau selama ini saya masih merasa maksiat enggak dipandang Allah, melakukan kebohongan-kebohongan tidak dilihat, diawasi Allah, melakukan dosa-dosa enggak dinilai Allah, kitanya masih merasa begitu. Ya, enggak takut tuh yang namanya mengambil hak orang lain, enggak takut tuh melukai hati orang lain. Ya, kita masih belum merasa bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita itu yang suka nyakitin orang itu pasti didengar Allah karena Allahnya as-Sami'. Benar enggak sih kita sudah beriman kepada Allah? Padahal Allah Maha mendengar ucapan kita. Apa yang kita ucapkan di dalam hati, bukankah semuanya didengar oleh Allah as-Sami'? Ya, mungkin orang di sebelah kita enggak dengar kita ngomong apa. Mungkin wajah kita juga dalam keadaan wajahnya manis, senyum-senyum lagi ngobrol, betul? Tapi hatinya bisa jadi mengutuk, hatinya bisa jadi berbicara yang tidak baik terhadap orang-orang.
Ya, bukankah kata-kata kita itu didengar karena Allahnya As-Sami? Tapi kenapa kita masih juga memandang diri kita ini paling suci di hadapan Allah? Ya, paling soleh. Masya Allah, padahal dosanya sangat banyak. Benarkah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sholatnya masih banyak lupa? Betul? Katanya beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah tuh yakin kalau Allah tuh maha melihat kita. Walaupun sendirian, walaupun di dalam keramaian, tetap kita merasa selalu dinilai, diawasi, dipandang Allah. Ya. Kenapa Sayyidina Muawiyah itu berkata shadaqallahu wa rasul? Betul. Sambil nangis karena beliau itu sudah betul-betul melihat ke dalam dirinya. Introspeksi itu introspeksi diri sendiri, bukan mengintrospeksi orang lain. Menghisab itu, menghitung-hitung itu ya hisab diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitung diri kalian sendiri. Ya, lebih banyak beramal solehnya apa maksiatnya, lihat diri kalian sendiri, hisab diri sendiri. Ya, jangan hisab orang lain, maksudnya kan begitu. Ya. Dan jangan juga menunggu kalau kalian itu sudah ditegakkan waktu hisabnya. Kalau di dunia nggak pernah introspeksi, nanti kaget ketika di akhirat, ketika yaumil hisab, dihisab semua, dihitung semua amal-amalnya. Oh ternyata amal kita itu habaan mansura, hilang semua, nggak ada semua, seperti debu yang berterbangan. Nauzubillah ini. Maka sebelum kita memasuki yaumil kiamah, di mana dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia sering melakukan hisab pada diri sendiri. Ya, hisab diri sendiri tuh hitung-hitung. Mau tidur tuh dilihat, ya, dosa yang dilakukan hari ini apa saja. Ini istighfari, ditaubati, ya, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Ya. Kemudian kebaikan, oh ternyata kebaikannya masih sedikit, itu juga belum tentu diterima Allah karena mungkin juga belum ikhlas di hadapan Allah. Yang ada apa? Yang ada kita hanya merajuk kepada Allah. Duhai Allah, ternyata dosaku yang lebih banyak daripada amalku. Ya, aku sangat menyesal, bertaubat dengan sungguhnya di hadapanmu. Maka ya Allah, kalau begini bagaimana nasibku nanti? Amal nggak jelas diterima atau enggak, sedangkan dosa yang jelas-jelas dosa sudah sangat banyak. Kalau bukan hanya mohon kepadamu yang maha pengampun ya Allah, kalau kami tidak dianugerahi ampunan dan diterima taubat kami olehmu ya Allah, maka bagaimana nasib kami nanti? Begitu tiap hari menghisab diri sendiri. Ya, yang kita lakukan terhadap amalan-amalan dunia, banyak yang lupa sama Allah. Amalan-amalan akhirat juga lupa sama Allah, padahal disuruh ingat Allah. Ketika melakukannya belum tentu ikhlas lagi. Masya Allah. Manusia tuh punya pemenuhan kebutuhan tuh ada dua. Ya, kebutuhan mereka yang sifatnya dunia, dan manusia juga perlu dipenuhi kebutuhan yang sifatnya akhirat. Ya. Maka kita tuh sering berdoa, dan ini doa yang paling banyak dilantunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Al-Baqarah ayat 201. Sering kita berdoa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Dan sebagian mereka berkata, Rabbana, duhai Tuhan kami, atina, anugerahkanlah, datangkanlah kepada kami. Fid dunya, di dunia ini apa? Hasanah, kebaikan, kebaikan. Wa fil akhirati, dan datangkan pula bagi kami di akhirat apa yang didatangkan? Hasanah, kebaikan, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Artinya di dunia manusia butuh terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Di akhirat manusia butuh terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kebutuhan-kebutuhan secara global itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Jasmaninya butuh macam-macam. Butuh makan enggak jasmani? Butuh. Ya, kalau enggak makan bisa rusak, enggak ada tenaganya. Betul? Dalam pemenuhan kebutuhan jasmani ada kaitannya dengan Allah enggak? Pertanyaannya itu yang pertama. Lagi makan ingat Allah enggak sebelum makan, sebelum minum? Kan itu pemenuhan kebutuhan jasmani. Lagi pakai baju berdoa. Terus untuk apa pakai baju? Untuk dilihat orang apa untuk bertakwa kepada Allah? Makan minumnya untuk apa? Untuk maksiat, untuk memenuhi syahwat, keinginan karena lapar, atau keinginan ingin macam-macam makanan, ya, namanya food hunting. Ya, dia mencari-cari makanan yang paling enak. Ada yang lagi viral misalnya, apa itu misalnya makanan-makanan di media sosial viral, kita jauh-jauh datangin gitu kan, cuma buat memenuhi hawa nafsu kita sendiri. Makan makanan yang ada di situ viral, padahal sama saja makanannya. Mau makan jengkol, mau makan apa, sama aja tetap. Betul? La ilaha illallah. Pemenuhan kebutuhan jasmani ini ada kaitannya dengan Allah enggak? Ketika di dunia, kalau dikaitkan dengan Allah maka menjadi hasanah. Sebelum makannya dia baca doa, niat makannya dia baca. Pernah niat nggak makan? Niatnya buat apa makan? Nah, yang telah dikasih sama Allah. Iya, alhamdulillah. Nanti kan makanan-makanan yang masuk ke tubuh itu jadi tenaga, betul bukan? Ya. Nah, tenaganya buat apa? Buat maksiat, untuk durhaka sama Allah, apa untuk bertakwa kepada Allah? Niatin makannya, niat makan untuk bekal bertakwa kepada Allah. Pernah nggak niat makan begitu? Saya rasa nggak pernah. Andai kata ada pun jarang. 1001 manusia yang kayak begitu. Halo? Rata-rata manusia makan ya habek aja makan. Baca doa, niatnya nggak ada, keinginannya nggak ada. Betul kan? Ya Allah, rezeki ini yang telah sampai di hadapan kami, berkati ya Allah makan dan minum ini, Amin. agar kami menjadi orang yang bertakwa. Nah, alhamdulillah. Itu kalau ngerti Allahumma barik lana. Kan artinya itu Allahumma barik lana. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Allahumma barik lana itu berkati. Ya, berkahi. Tapi jarang kita mengartikan itu dan dibuat menjadi keinginan dan niat-niat, jarang. Yang ada doanya itu karena kebiasaan, akhirnya menuhankan kebiasaan. Akhirnya menuhankan doa, bukan menuhankan Allah. Halo?
Kenapa kamu bisa berhasil begini? Saya kan sudah terbiasa sholat duha, makanya saya berhasil. Allahnya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada warna ketuhanannya, enggak ada Allah di situ, bukankah dia sudah menyembah kepada sholat duha itu sendiri? Gara-gara doa ini nih cakep nih, hujan jadi berhenti. Misalnya dikasih doa mengenai hujan, ya. Gara-gara hujan, doa ini, dia sudah menuhankan doa itu, bukan menuhankan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi beda lagi ketika dia berkata Allah yang mentakdirkan hujan itu berhenti dan turun lagi. Andai pun kita berdoa itu hanya bentuk ikhtiar kita saja, betul? Maka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmani harus kita pikirin, kita renungi, kita introspeksi, sudah menuju kepada ketakwaan di hadapan Allah atau belum? Pakai bajunya sudah niat bertakwa kepada Allah atau yang lain dari itu niatnya? Pakai baju yang ini aja kan keren kelihatannya, ya. Dilihat orang lain kan bagus, indah, menawan. Allahnya mana? Nggak ada. Ya tidak hasanah berarti dunianya. Nauzubillahi min. Kenapa sih rumah dicatnya warnanya begitu? Ya, biar indah, biar bagus, biar dilihat manusia yang lain. Allahnya mana? Nggak ada. Ya, kalau begitu terus dunianya tidak bernilai hasanah di hadapan Allah. Dunia yang kita minta pada doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, adalah ketika setiap apapun yang ada yang berkaitan kita di dunia tuh dikaitkan lagi kepada Allah. Andai kata kita makannya karena Allah, niat makannya karena Allah, tujuan makannya adalah Allah untuk bertakwa kepada Allah. Pakai baju ya begitu, pakai kacamata ya begitu, pakai masker ya juga begitu. Ngapain maskeran? Ayo saya tanya, ngapain maskeran? Karena menjaga diri dan selain diri dari wabah-wabah virus. Titik. Allahnya mana? Nggak ada. Ya tidak hasanah. Karena menjalankan perintah Allah, taat kepada pemimpin atau pemerintah, itu menjadi bagus. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Gitu ya. Taat kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasul, taat juga kalian kepada pemimpin kalian. Disuruh pakai semakar, kita pakai. Karena perintah Allah, bukan karena yang lain. Setiap kebutuhan jasmani semuanya dibawa menuju kepada Allah, itu namanya hasanah. Walaupun kita hidup di dunia ini macam-macam ketemu banyak, kaitkan terus kepada Allah. Yang kedua, manusia itu juga butuh dipenuhi kebutuhan ruhaninya. Ruhaniyahnya tuh butuh untuk terpenuhi kebutuhannya. Hati rohani yang sifatnya di dalam itu, ya, pikiran-pikiran itu butuh terpenuhi. Kalau pikiran makanannya ilmu, ruh, hati, zikir, mendekat kepada Allah itu makanannya. Ya. Zikirnya tuh buat apa? Apa zikirnya itu, doanya itu, ibadah-ibadahnya itu untuk mendapatkan karomah-karomah, bisa ngelihat hal gaib dengan berzikir, bisa mewujudkan sesuatu yang gaib, ya, dari pohon diambil sesuatu keluar keris, apa mau kayak begitu-begitu? Apa yang karena macam-macam zikirnya, karena pengen melihat hati orang lain, bisa membaca hati orang lain. Wah, keren kan ya? Zikirnya karena itu bukan. Kalau karena itu bukan karena Allah namanya. Artinya kehidupan akhiratnya nanti tidak hasanah kalau kayak begitu. Nauzubillahi min.
Tapi kalau berzikirnya untuk menjalankan dan karena taat kepada Allah, karena zikir itu diperintah Allah, itu baru ikhlas. Paham ya? Tapi sekarang banyak itu orang-orang yang ibadah macam-macam, sepertinya baik, zikir macam-macam, ya, melakukan puasa macam-macam, tapi niatnya salah, tidak hasanah. Niatnya buat apa? Biar dirinya mendapatkan karomah-karomah, bisa jalan di atas air, terbang di atas awan, menghilang dalam sekejap, kertas jadi uang. Itu dukun juga bisa, hadirin. Halo? Kalau yang kayak begitu karomah tingkat rendah, namanya karomah hissi. Nggak perlu dicari yang kayak begitu, ya. Halo? Arahin, kita jangan sampai ke situ, ya. Arahkan zikirnya karena diperintah Allah. Kenapa kamu puasa? Diperintah Allah, ini perintahnya, ya. Kenapa kamu ibadah sholat duha? Diperintah Allah, disunahkan baginda Rasulullah SAW. Itu saja terus. Itu namanya wa fil akhirati hasanah. Ya, jangan karena macam-macam. Insya Allah. Ya, karomah itu kemuliaan yang Allah tampakkan kepada hambanya, bukan buat dipamer-pamerin ke manusia yang lain. Riya namanya. Kalau udah riya, aduh kecebur, hadirin. Betul? Nauzubillahi min. Ya. Di dunia hasanah itu maksudnya apa lagi? Maksudnya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia itu harus ada kaitannya dengan Allah. Itu maksudnya di dunia hasanah. Di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi, semuanya harus berkaitan dengan Allah. Itu hasanah namanya.